Apakah benar seperti generasi Z ini kurang tertarik untuk menjadi guru? Mereka tuh sebetulnya Ya. bukan nggak mau jadi guru gitu. Guru itu menjadi profesi yang paling dipercaya oleh masyarakat. 74% loh gitu. Dan Gen Z ini kalau misalkan disadari atau tidak, pilihan pekerjaannya jauh lebih banyak daripada generasi saya. Mereka menambahkan namanya work-life balance. Contoh misalkan banyak nih guru-guru yang kadang merasa terbebani masalah administrasi. Kita harus bisa menyederhanakan ya. Bukan kita, mungkin pemerintah kali ini usulan ya. AI itu membantu gitu, bukan untuk menggantikan. Iya. Orang mau jadi guru gitu ya. Curiosity atau rasa ingin penasaran. Usulan apa yang Bu Aisyah ingin sampaikan kepada pemerintah? Jeng 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 jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Nalar, narasi, analisis, literasi, aspirasi, dan juga refleksi. Di sini tempatnya ngobrol santai seputar beberapa isu yang hangat beredar. Kali ini kita kedatangan tamu yang hebat dan luar biasa. Di sini ada Ibu Dr. Aisyah. Hai, selamat pagi, siang, sore ya. Ya, selamat pagi, siang, sore. Bagaimana kabarnya Bu Aisyah? Kabar baik, alhamdulillah. Kabarnya baik. Pada kesempatan kali ini sebetulnya kita akan berbincang mengenai perkembangan generasi Z nih. Kan banyak beredar katanya teman-teman generasi Z ini tidak tertarik untuk jadi guru. Nah, ini kan menjadi suatu persoalan yang harus dibahas gitu agar teman-teman lain tuh bisa mengetahui sebetulnya persoalan yang berkembang itu seperti apa. Begitu. Mungkin sebelum kita masuk pada beberapa pertanyaan, teman-teman juga ingin mengenal gitu aktivitas Bu Aisyah ini seperti apa gitu. Mungkin bisa diceritakan Bu terkait aktivitasnya. Halo teman-teman, saya Aisyah Nadia. Saat ini saya bekerja di UNIS di FKIP. Saya mengajar di FKIP Prodi Pendidikan Ekonomi. Kemudian ketertarikan saya di bidang pendidikan tentunya di bimbingan dan konseling untuk berkebutuhan khusus. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat kayak ada siswa-siswa disabilitas, orang-orang tuli. Nah, itu bidang-bidang kajian yang biasanya saya teliti, seperti itu. Nah, menarik ya. Jadi saya harap sih isu Gen Z juga ini bisa dikulik sedemikian rupa pada kesempatan kali ini gitu. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Aisyah terkait generasi Z. Apakah benar sebetulnya generasi Z ini kurang tertarik untuk menjadi guru? Nah, kira-kira bisa memberikan gambaran awal tidak terkait? Kayaknya pernah ada survei yang dilaksanakan sama PGRI ya. Bahwa katanya Gen Z ini hanya 11% yang tertarik menjadi guru. Hanya 11 loh. 11 ya? Bisa bayangin. Tidak sampai setengah itu? Tidak sampai setengah. Tapi ada survei lain yang dilakukan sama IDN bahwa guru itu menjadi profesi yang paling dipercaya oleh masyarakat. 74% loh gitu. Yang paling dipercaya. Gitu. Yang nomor 2, nomor satunya itu tenaga kesehatan atau dokter. Berarti ini kan ada 2 data yang berbeda ya, Pak Ajis. Yang pertama adalah ternyata Gen Z tuh nggak mau jadi guru gitu, dan mereka enggan. Tapi di satu sisi ada yang mengatakan bahwa guru adalah pekerjaan atau profesi yang paling dipercaya. Mereka tuh sebetulnya bukan nggak mau jadi guru gitu. Tapi mereka mendambakan hal lain yang lebih jauh dan lebih dalam gitu. Jadi bukan sekedar pertanyaan tidak sesimpel mau apa nggak jadi guru. Tapi kalau misalkan kita kayak ngelihat volunteer yang mengajak nih teman-teman Gen Z buat jadi guru, itu pasti mereka pada ikutan. Pada mau ya? Iya, pada mau. Nah, tadi kan ada 2 data yang menarik nih teman-teman ya. Tadi antara minat yang jadi guru yang kurang, dan juga tadi kepercayaan publik terhadap guru itu ya cukup tinggi sebetulnya. Nah, kenapa kira-kira itu tidak berkorelasi? Padahal kan secara bukan status sosial juga ya, artinya pandangan masyarakat gitu. Menjadi guru itu adalah profesi yang dihormati tadi kan.
Tapi kenapa Gen Z kurang tertarik pada posisi itu kira-kira? Oke. Gen Z ini, halo Gen Z, Pak Ajis kayaknya Gen Z. Iya, kebetulan saya juga Gen Z kalau gitu. Saya kan gen milenial ya, satu generasi di atas teman-teman. Gen Z ini adalah mendambakan work-life balance. Jadi kalau misalkan di generasi saya, di generasinya milenial itu kalau kerja gitu, tipas gitu ya. Kalau Gen Z itu enggak, Gen Z itu sangat mendambakan work-life balance. Di mana mereka tuh kalau misalkan kerja nih di tempat kerja, tapi mereka tetap ingin mempunyai kehidupan di luar pekerjaan. Misalnya hobinya tetap bisa melakukan kegiatan hobi-hobi mereka, dari mulai olahraga, gaming, terus bersosialisasi sama orang-orang, teman-temannya. Nah, nongkrongnya juga kayak dan sekarang tuh banyak banget kegiatan-kegiatan di luar sana selain pekerjaan yang bisa diikutin gitu. Nah, dan Gen Z ini kalau misalkan disadari atau tidak, pilihan pekerjaannya jauh lebih banyak daripada generasi saya. Iya. Karena mereka kan dari kecil sudah dikenalkan sama digital, sudah dikenalkan dengan kamu harus bisa komputer gitu. Jadi pilihan karir mereka kan banyak, nggak cuma guru gitu. Jadi mereka menambahkan namanya work-life balance. Dan work-life balance ini kalau misalkan dilihat di penelitian ya, di kajian literatur, itu baru ada justru di saat Gen Z memulai, maksudnya penelitiannya mulai banyak ketika Gen Z memasuki dunia kerja. Apalagi kan Indonesia akan memasuki bonus demografi itu ya, dan itu anak-anak muda yang nanti akan menguasai hal itu. Nah, tadi ya betul, jadi bukan karena sebetulnya Gen Z itu tidak tertarik, tapi memang banyak memilah dan memilih nih aktivitas di kehidupan guru ini. Karena memang jujur kadang antara sekolah negeri dan swasta saja kadang memiliki beban kerja yang berbeda. Nah, contoh misalkan banyak nih guru-guru yang kadang merasa terbebani masalah administrasi, tapi tidak di swasta gitu. Kadang swasta lebih simpel untuk mengerjakan itu. Artinya memang kita harus bisa menyederhanakan ya. Bukan kita, mungkin pemerintah kali ini usulan ya. Musuh kebijakan. Membuat kebijakan sehingga beban administrasi bisa disederhanakan. Dan guru juga bisa nyaman gitu. Kita beranjak pada persoalan selanjutnya nih, Bu Aisyah. Kira-kira apakah gaji guru menjadi alasan utama untuk anak muda itu ragu menjadi guru? Kan kalau tadi kan lebih kepada aktivitas. Sekarang kita tanyain ya kepada Bu Aisyah, kira-kira apakah gaji guru juga menjadi salah satu faktor gitu terhadap Gen Z ini males gitu untuk jadi guru? Bukan jadi malas gara-gara gajinya, tapi mereka tuh lebih aware sama gaji gitu. Nah, kalau misalkan ada lowongan kerja guru, kalau Pak Ajis dan teman-teman kalau misalkan ada di sosmed lowongan kerja guru, pasti selalu muncul pertanyaan, gajinya berapa nih, Min? Pasti. Ya, gitu. Ya kan? Bahkan banyak lowongan yang nggak menyertakan gajinya. Gaji gitu. Dan selalu mereka tanya itu. Karena mereka itu sistemnya trade off. Jadi gini, kalau misalkan aku mengerjakan segini, segimana yang bakal aku dapatkan gitu. Nah gitu. Bukan mereka, dan ini pun persoalan buat mereka gitu ya. Maksudnya ya untuk apa kuliah capek-capek, kemudian ngerjain tugas dan kuliahnya lama, terus cuma dapat gaji segitu gitu. Jadi adanya transparan, kemudian sistem penggajian, lalu kalau misalkan lelahnya mereka itu harus dihargai. Nah, gitu. Jadi kan sementara sekarang kayaknya gara-gara dulu lagunya Himne Guru ya, yang pahlawan tanpa tanda jasa. Gimana itu lagunya? Patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Sekarang kan udah diganti liriknya jadi insan cendekia gitu. Jadi udah diganti sebetulnya gitu. Nah, jadi mereka mulai melek juga, aware juga. Mereka tidak mau berlelah-lelah menghabiskan waktunya untuk banyak waktu, tapi ternyata cuma sedikit yang didapat gitu. Ya, karena banyak pekerjaan yang akhirnya tidak cukup dikerjakan di tempat kerja, akhirnya dibawa pulang kan, dan itu menjadi beban. Betul. Dan mungkin teman-teman juga merasakan hal itu ya, mungkin yang tahu lah jadi seorang pendidik itu banyak pekerjaan yang akhirnya banyak dilakukan di rumah juga, yang seharusnya kita bisa melakukan aktivitas yang kita sukai gitu. Oh, jadi nggak ada waktu buat lari nih? Iya, nggak ada waktu buat ngopi gitu ya. Padahal kan itu perlu banget gitu. Nah, terus tadi persoalan gaji gitu ya. Kan banyak nih yang mungkin mengatakan gitu. Lalu apakah
pengabdian itu dikesampingkan ketika misalkan kita sebagai guru itu terlalu berorientasi pada penghasilan. Nah itu tanggapan Bu Aisyah seperti apa? Kalau menurut saya pengabdian dan profesional itu nggak bisa jangan jangan dijadikan satu pandangan gitu ya. Gitu. Kalau guru itu pekerjaan yang profesi gitu harus dihargai secara profesional gitu. Berbeda dengan kalau pengabdian itu seolah-olah sekarang ada jokes gitu ya. Kalau misalkan Gen Z itu kan berani banget ya. Hai teman-teman Gen Z lagi-lagi pemberani gitu. Jadi kalau misalkan nanya sama bukan pewawancara, nanya sama penyedia pekerjaan, mereka bisa nanya gajinya berapa. Nah, kemudian saya pernah baca tuh ada penyedia pekerjaan ngomongnya, iya gaji di kami itu katanya 10 juta, tapi 8 jutanya dibayar di akhirat. Itu jadi bercandaan yang gitu jokes ya gitu gitu. Nah mereka itu lalu apakah kita tidak pantas untuk bahagia gitu? Apakah kita tidak pantas untuk dihargai gitu? Berarti nanti ditebusnya di akhirat kan gitu. Nah mereka itu karena ingin dihargai dengan profesional, maka menurut saya sih pengabdian dan profesional itu sesuatu yang tidak bisa dijadikan alasan bahwa ini adalah pengabdian gitu. Enggak, tapi guru adalah pekerjaan yang profesi gitu, itu profesional, jadi harus dihargai dengan layak. Ya saya pun harus seimbang ya memberikan pandangan gitu bahwa memang tidak semua lembaga itu menggaji kurang layak. Betul. Banyak juga kok gitu ya sekolahan atau lembaga yang bisa memberikan upah dengan layak gitu. Nah artinya memang perlu banyak evaluasi dari pemegang sekolah itu atau lembaga sekolah itu untuk menjamin kesejahteraan guru itu sendiri gitu. Betul. Karena sekarang ini menarik Bu Aisyah, ada contoh ini. Itu teman saya, bahkan saya sendiri juga mengalami gitu. Dulu kan saya sempat sebelum berkarir di dosen gitu, sempat menjadi guru dan menariknya itu terjadi di saya persoalan pandangan setelah lulus waktu itu S2 ya. Saya itu malah lebih tertarik untuk mendaftarkan diri ke sekolah swasta dibanding ke negeri. Saya tidak pernah sama sekali gitu ya menyodorkan lamaran menjadi guru di negeri gitu. Saya nggak tahu ya pandangan itu ada di saya karena menurut saya ya tadi kesejahteraan yang kurang gitu, dan proses jenjang karirnya agak lama gitu, ya kan, apalagi waktu itu tuh di tahun 2022an itu kalau nggak salah ya, itu tuh ya untuk menjadi PNS di guru itu jenjang guru agak sulit, bahkan akhirnya kan tidak lama langsung ada P3K kan, tidak ada jenjang PNS lagi gitu. Nah, saya itu membagikan lamaran ke 3 sekolah swasta yang alhamdulillah 2-nya sih mengkonfirmasi bahwa saya untuk diterima. Bukan diterima, diminta untuk wawancara. Cuma satu sekolah sudah memberikan kepastian ke saya, dan ketika saya melihat salary ya atau gajinya gitu, ya sudah cukup sangat lumayan gitu, sehingga ya udahlah gitu, saya cukup masuk satu sekolah dan tidak melanjutkan wawancara ke beberapa sekolah yang lain gitu. Nah, di sekolah itu singkat cerita gitu, teman-teman, di sana banyak guru-guru yang memang sudah nyaman bekerja dan tidak ingin mengikuti seleksi P3K atau CPNS karena dirasa pekerjaannya lebih sederhana, tapi bukan berarti mengurangi kualitas kita ya sebagai seorang pendidik gitu. Tapi gajinya pun cukup, masuk akal lah gitu. Ya akhirnya ya tadi berarti kan pandangan terhadap sekolah yang kurang menggaji cukup itu ya betul, kita harus bisa melihat dulu sih. Betul. Sekolah yang mana dan seperti apa. Nggak semuanya kok guru-guru itu ya kurang, ada juga yang cukup bahkan lebih gitu. Nah itu saya curhat dulu sedikit ya. Nah itu kan untuk menggambarkan persoalan itu. Nah dari beberapa persoalan tadi ada gaji, terus juga beban kerja yang cukup tinggi gitu. Nah saya ingin mengkonfirmasi atau bertanya nih Bu Aisyah terkait sebetulnya kendala apa yang menurut Bu Aisyah paling terbesar bagi generasi Z ini sehingga menghalangi niat dia untuk menjadi seorang guru. Mungkin cari persoalan yang paling ini aja ya, yang paling mungkin banyak dirasakan orang gitu.
ekspektasi masyarakat terhadap guru. Ekspektasi. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan Pak Ajis dan teman-teman lihat, sekarang ini guru ini harus bisa semuanya. Dia harus bisa jadi administrator yang baik. Ya kan, dia menyusun semua hal-hal pekerjaannya dengan rapi gitu. Ya. Kemudian dia harus bisa jadi pembimbing. Ya, bagi siswa. Pembimbing di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian atau di luar sekolah sekalian. Dia harus bisa jadi konselor, dengerin masalahnya siswa. Kemudian tidak jarang kalau misalkan di beberapa keluhan yang saya dengar ya dari teman-teman guru, mereka ini harus standby di handphonenya karena sering banget banyak orang tua yang menghubungi. Sesimpel gini, ini PR-nya gimana, Miss? Besok bawa apa aja? Gitu. Atau misalnya ketika malam-malam, tolong anak saya, dan dia harus selalu menjawab gitu. Itu sih ekspektasi bahwa guru seperti tidak punya waktu untuk beristirahat gitu. Itu yang kayaknya, dan itu Jadi boleh nggak kalau saya tanya, si bukan guru atau polisi? Enggak kan saya tanya. Saya tanya aja. Ya, bedanya guru nggak ngurusin jagung kali. Nah itu bahkan itu kalau misalkan teman-teman Gen Z ini kan sering nonton drama Korea ya. Kalau teman-teman Gen Z ini nonton Teach a Lesson, ada satu episode di mana ada orang tua siswa yang ngebom lewat pesan gitu, kayak tolong anak saya meneror seperti itu lah ya. Tolong anak saya jangan disuruh ke depan ya, jangan disuruh ke depan kelas. Nanti dia minder. Terus tiba-tiba udah beberapa saat lagi, tolong ya jangan membentak pada anak saya, nanti dia minder. Begitu lagi, tolong anak saya pokoknya jangan dibangunkan ketika dia lagi tidur. Gitu. Pokoknya serba jangan lah. Tolong kalau misalkan dia lagi berantem, tolong belain anak saya daripada anak orang. Gitu. Dan itu terjadi, dan itu bukan drama. Itu ada nyata gitu. Jadi bahkan di pendidikan Indonesia itu sendiri. Betul. Atau misalkan gurunya posting lagi ngapain ya? Gurunya posting lagi ngerongkrong di kafe. Gitu. Kok guru nongkrong malam-malam sih? Maksudnya kan guru juga punya kehidupan. Dia di kafe itu nggak selalu melakukan hal buruk, kan bisa aja berteman, bersosialisasi. Kan nggak harus kan 24 jam kita mengajar. Nah, kemudian, itu kan kita perlu ya menyisihkan waktu di hobi-hobi kita gitu. Kok kamu tidak membalas pesan saya sementara kamu update status? Nah, kayak gitu yang mana ekspektasi masyarakat bahwa guru tuh kayak avatar, bisa semua elemen gitu. Itu yang kayaknya yang membuat Gen Z kayak aduh makin gandeng gitu. Ekspektasi dari masyarakat. Nah itu akhirnya jadi berat mungkin ya. Berat. Padahal kan anak-anak Gen Z sekarang tuh pengennya simpel-simpel gitu. Betul. Tapi ya bermakna tetap. Gitu dalam konteks itu. Oke, sekarang kita karena tadi Bu Aisyah menyinggung persoalan aktivitas pendidikan di dalam kelas gitu. Nah sekarang saya mau tanya nih persoalan tadi mengenai pembelajaran dalam kelas. Kan sekarang dengan banyaknya perkembangan teknologi ya siswa ataupun guru itu bisa mengakses berbagai macam hal ya. Seperti di YouTube, di Google, bahkan pada AI itu sendiri gitu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan dan diperdebatkan, apakah guru akan tergantikan dengan perkembangan teknologi atau AI hari ini? Menurut Bu Aisyah? AI itu kan kayak kalau saya memandang AI itu bukan yang dia bisa membantu kita, bisa membantu tapi bukan kita diperbudak sama dia gitu. Kita nggak nurut sama dia, tapi kan dia dikendalikannya sama kita sebagai manusia. Gitu. Apakah guru akan digantikan? Saya pikir kalau misalkan AI itu atau teknologi-teknologi itu medianya gitu, tapi kan tetap hal-hal yang sifatnya menyentuh rasa manusia itu kan tetap dilakukan sama guru gitu. Dan saya ada quote, si paling quote. Apa tuh? Bukan pantun ya ini quote-nya. Kan kalau AI itu nggak punya hati ya. Maksudnya ya kan nggak punya perasaan. Gitu. Tapi kan itu bedanya AI dengan kita manusia. Kita itu kan punya hati gitu. Itu juga yang membedakan kita dengan pohon pisang. Pohon pisang nih ya.
lebih halus. Enggak, pohon pisang kan punya jantung. Oh iya, tapi Nggak punya hati. Ya, tapi kan manusia punya. Nah itu. Dan saya percaya bahwa apa-apa yang dikerjakan dari hati akan sampai ke hati. Nah itu. Maksudnya AI itu, teknologi itu nggak bisa semua hal yang bersifat hal-hal kemanusiaan, empati. Tapi kalau misalkan curhat sama GPT, bisa kok gitu. Atau misalnya nanya apa aja sama AI, bisa kok. Tapi hal yang tersentuh sama kemanusiaan gitu, empati, menolong, kemudian mendengarkan, kemudian memahami dengan penuh, itu nggak bisa. Dan itu menurut saya AI itu membantu gitu, bukan untuk menggantikan. Iya. Kan beda yang membantu dengan menggantikan. Beda-beda. Seutuhnya. Mungkin saya juga ingin bantu menggambarkan kondisi itu nih, karena sekarang banyak ya, entah itu siswa ataupun mahasiswa yang itu tuh berkegantungan. Ketergantungan sama AI. Dengan AI. Kalau kata Bu Aisyah tadi mintanya itu kita yang mengendalikan AI, tapi nyatanya kita yang ada sebagian siswa atau bahkan guru itu sendiri sebagai pembelajar gitu, itu tok mempercayai. Jadi malah dia yang dikendalikan. Contoh kita pengen tahu soal A misal. Akhirnya AI membuat itu, lalu tidak dikurasi lagi, seolah-olah itu menjadi pemikiran dia secara mutlak. Nah ini kan menjadi bahaya sebetulnya. Makanya ya betul apa yang disampaikan oleh Bu Aisyah tadi, bahwa AI itu menjadi pembantu kita, bukan menggantikan keseluruhan atau menggantikan kita itu sendiri. Jadi jangan sampai kita yang dikendalikan. Karena tentu apapun yang kita buat melalui AI, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Itu yang paling terpenting. Keren nggak? Keren. Jangan tepuk tangan. Nah, itu ya. Ya saya soalnya agak concern di situ. Saya suka kadang mahasiswa juga diminta untuk beradaptasi dengan itu. Tapi jangan sampai artinya benar-benar diserahkan ke dia dan kita yang mengamini. Itu kan akhirnya dia disetir gitu. Itu ya. Oke, berpindah sedikit Bu Aisyah. Jadi saya mau bertanya untuk penegasan sebetulnya terkait jadi walaupun AI itu ada, ya guru itu tidak akan tergantikan. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Nah itu yang harus kita sepakati, karena podcast ini juga bagian daripada penguatan untuk ranah akademik, entah itu kita sebagai pendidik ataupun mereka sebagai siswa ataupun mahasiswa. Oke. Selanjutnya Bu Aisyah, sebetulnya guru seperti apa nih yang diharapkan oleh generasi sekarang? Berarti kalau anak-anak sekolah itu generasi apa ya? Anak saya apa? Itu sekolah jenjang apa dulu? Kalau SMP SMA masih Z. Gen Z. SMP SMA masih Z. Ya artinya sebetulnya kebutuhan guru seperti apa nih, atau kriteria guru seperti apa yang didambakan generasi Z? Karena ini mungkin bisa menjadi acuan bagi generasi Z yang sekarang sedang menempuh gelar sarjana pendidikan gitu. Nah kira-kira yang didambakan sama siswa apa gimana? Iya, yang didambakan oleh siswa. Misalkan, ini yang masuk nih sama gue misalnya kata dia, kata siswa nih gitu. Nah kira-kira guru yang adaptif. Guru yang bisa merespon berarti. Guru yang merespon. Entah itu secara pembelajaran ataupun sikap. Betul. Nah, guru gimana tuh? Jadi kan siswa juga kan sekarang ini ya berbeda-beda. Guru yang bukan guru yang baik ya. Guru yang bisa adaptasi. Guru yang bisa adaptasi. Bukan hanya materi kan? Bukan hanya materi. Sementara kan siswa ini dari kalangan yang beragam Pak Haji. Oke. Dari mulai budaya, apalagi kita tinggal di Tangerang ya, yang banyak sekali budayanya, sukunya, latar belakangnya, status sosialnya. Nah, guru yang baik adalah guru yang bisa memahami keberagaman itu gitu. Gimana caranya ya? Ya banyak-banyak belajar, sama banyak-banyak ini yang menurut saya kemampuan yang harus dimiliki nggak cuma guru sih ya. Dan ini akan berguna kalau misalkan orang mau jadi guru gitu ya. Curiosity atau rasa ingin penasaran. Kenapa sih kayak gini? Rasa ingin tahu. Iya. Kayak misalkan kayak gini. Ada siswa diam mulu, atau ada siswa kenapa ya dia bolos mulu, atau ada siswa tidur terus di kelas. Alih-alih kita ngejudge gitu ya, dia memang malas aja belajar, dia memang nggak mau,
nggak mau ada di kelas ini, kita bisa nyari tuh dia tuh kurang tidur, apa yang dia kerjakan di rumah misalkan. Nah itu hal seperti itu yang perlu dibangun menurut saya. Kan itu nggak bisa dipakai sama AI dong. Nyari tahu sesuatu. Sentuhan-sentuhan perasaan itu. Betul. Yang tidak ada di AI. Ranah-ranah kemanusiaan tetap harus manusia itu sendiri kan, nggak bisa pakai AI. Nah itu yang menurut saya kemampuan adaptasi guru sih yang diperlukan dalam sekarang ya. Selain teknologi. Nah, jadi untuk calon guru gitu yang sekarang sedang menempuh, nah mungkin kiat-kiatnya seperti itu. Jadi bukan hanya kita itu pandai secara akademik atau pedagogik, tapi kita juga bisa menyentuh perasaan si peserta didik itu sendiri. Menyentuh dalam artian tanda kutip positif ya, gitu. Kita bisa mengendalikan emosinya, bisa masuk di dunianya, gitu sehingga murid itu nyaman dengan kita sebagai seorang pendidik. Dan ini menarik gitu. Kenapa menarik? Sebetulnya hal tadi yang disampaikan oleh Bu Aisyah saya coba praktekkan juga gitu ya. Ya selain mengajar di sekolah gitu dulu, saya juga sempat mengajar di bimbel. Ya saya nggak bisa menyebutkan itu bimbelnya di mana ya gitu. Tapi mungkin teman-teman yang kenal saya mungkin tahu gitu. Tapi saya tidak bisa menyebutkan di sini. Dan alhamdulillahnya kalau bimbel itu kan biasanya ada rating. Ya untuk menilai seorang pendidik gitu dan bisa memberikan catatan seterbuka itu sebetulnya setiap pembelajaran, bukan hanya akhir semester, setiap pembelajaran. Nah alhamdulillah ya nilai saya selalu baik gitu ya. Saya nggak tahu mereka takut apa enggak, tapi saya rasa tuh kalaupun mereka ketemu di luar gitu ya, kadang komen sosial media saya gitu, DM dan lain-lain tuh ngerasa nyaman ya karena mereka mau ngajak ngopi gitu, terus juga mau ngajak main di luar gitu ya. Nah itu kan bentuk kita bisa dekat dengan mereka, bukan hanya batas pembelajaran, tapi kan itu adalah gerbang utama kita bisa menyampaikan ilmu ketika si siswa itu nyaman dengan kita, gitu loh. Sampai bahkan menarik, kemarin ada salah satu siswa yang mungkin sudah diterima di kampus negeri dan itu DM saya. Waktu saya buat snap sebetulnya, kata siswa itu, Kak Ajis kenapa nggak ngajar lagi, kata dia, gitu. Padahal saya, panggilnya kakak sih, walaupun banyak manggil bapak gitu kan. Nah, kata dia, padahal saya itu udah nemu cara belajar yang menarik gitu. Tapi kenapa Kak Ajis pergi gitu. Nah itu kadang buat sedih tapi buat senang juga gitu. Sedihnya ya nggak bisa ngajar mereka lebih lama gitu. Ya senangnya ya mereka merasa nyaman dan ngerasa punya model pembelajaran yang menarik dan mereka mau belajar itu guru yang berhasil membuat siswa mau belajar. Dan sebetulnya alasan saya meninggalkan mereka itu sebetulnya saya sempat vakum di bimbel karena alasan melanjutkan pendidikan gitu, karena nggak mungkin rasanya bekerja terus juga melanjutkan menempuh pendidikan S3 lalu tetap di bimbel itu berat banget pada waktu itu. Jadi ya saya harus memilih kan gitu. Nah itu. Oke, selanjutnya Bu Aisyah, ini saya sebetulnya masih banyak ini gitu yang harus saya sampaikan, cuma kita sederhanakan saja. Bagaimana nih Gen Z itu mempersiapkan diri? Kan kalau tadi kan lebih kepada karakter seperti apa yang diinginkan oleh siswa Gen Z untuk jadi mencari guru yang versi mereka gitu. Nah kalau sekarang kita harus mempersiapkan apa nih untuk menjadi guru? Apa-apa saja yang harus dipersiapkan? Disadari atau tidak ya teman-teman dan Pak Ajis, kalau misalkan kemampuan yang dipelajari ketika menjadi guru itu adalah kemampuan yang sebetulnya bisa dipakai di profesi apapun menurut saya ya. Kayak misalkan guru itu harus public speakingnya bagus. Iya. Tapi kan saya introvert Bu, nggak bisa yang kalau misalkan guru kalau introvert tuh nggak bisa jadi guru, nggak, itu tidak valid. Karena kalau introvert itu kepribadian, kalau public speaking adalah kemampuan gitu. Public speaking dia harus bisa berbicara di depan banyak siswa kan, gitu, bertemu sama siswa. Kemudian resolusi konflik itu kan kemampuan yang harus dimiliki juga sama guru. Dia harus bagaimana menghadapi orang tua dengan bijak. Dia harus menghadapi teman-teman sejawat. Kemudian dia juga harus menghadapi siswa. Itu kan resolusi konflik yang sejatinya bisa dipakai di profesi jenis apapun. Gitu. Kemudian manajemen waktu. Itu kan
wah kalau misalkan aku menunda ini bakal ada pekerjaan lain gitu. Jadi manajemen waktu, resolusi konflik, public speaking. Jadi sebetulnya kemampuan-kemampuan kalau misalkan teman-teman di fakultas kependidikan, kalau misalkan kuliahnya bener, dia bisa jadi apa aja. Karena kalau misalkan ada anggapan Gen Z itu malas gitu ya, enggak. Karena mereka bisa banget, dan Pak Ajis kan Gen Z ya, bisa banget begadang untuk mengerjakan satu proyek kan, dan all out banget mengerjakan. Iya, karena merasa menarik. Gitu. Dan merasa tertantang. Berarti nggak malas sebetulnya gitu. Tapi dihargai atau tidak. Nah tadi balik lagi ke hal apa saja yang harus dipersiapkan, kemampuan gitu. Nah kalau saya rasa kalau misalnya teman-teman yang di keguruan nih, kuliahnya benar dan di challenge sama dosen tentang public speaking, presentasi di depan. Nah, kemudian resolusi konflik, gimana menghadapi teman-teman. Kalau ada teman yang nggak mau diajak kerja kelompok, kan resolusi konflik. Manajemen waktu, aduh, ada organisasi nih, ada ngajar juga, udah mulai ngajar, harus tugas, itu kan yang harus dipersiapkan. Nah, gimana caranya? Cara memanage waktu itu dengan baik. Gitu ya. Jadi kalau misalkan, saya rasa kalau hal-hal yang diajarkan sama ketika kita kuliah di fakultas keguruan gitu ya, kalau teman-teman bisa jadi apa aja deh kayaknya. Karena kan kayaknya semua pekerjaan juga memerlukan kemampuan public speaking. Nggak semua pekerjaan sih, banyak pekerjaan. Iya, tapi kan orang semua butuh komunikasi. Betul, dan harus ngomong. Tidak ada yang tidak komunikasi kan. Kecuali limbat. Bahkan limbat pun menggunakan komunikasi. Iya kan, walaupun tidak secara verbal gitu. Kalau resolusi konflik kan nggak bisa kita hindari di mana saja. Dan waktunya datang nggak tahu kan, nggak ada tandanya juga. Tiba-tiba datang gitu. Kemudian manajemen waktu, apapun pekerjaannya, bahkan yang kalau misalnya kata orang-orang, ibu rumah tangga bukan pekerjaan, kan harus memanage waktu dengan baik. Itu juga hal seperti itu sih yang kadang dilupakan sama mereka, hal dasar gitu, public speaking, resolusi konflik, manajemen waktu, dan terakhir adalah empati. Terakhir adalah empati. Nah sekarang menuju akhir dari perbincangan kita sebetulnya. Menuju akhir. Ya namanya ini adalah konten yang akan dipublikasikan nanti kan. Usulan apa yang Bu Aisyah ingin sampaikan kepada pemerintah? Jeng. Iya nggak apa-apa, kan kita berharap. Tiba-tiba nyanyi totalitas perjuangan. Ini sebenarnya nggak ada di skrip, tapi saya harus ungkapkan itu karena menurut saya juga anak Gen Z gitu ya, yang memang harus mengakomodir kepentingan teman-teman. Tapi setidaknya ini menjadi ruang kita untuk menyampaikan itu. Kira-kira kalau Bu Aisyah sedang ada di depan pemangku kebijakan, apa yang kira-kira ingin disampaikan oleh Bu Aisyah? Dan disadari atau tidak, kalau misalkan teman-teman yang suka ikut aksi itu rata-rata Gen Z loh. Dan mereka aware sama isu sekitar. Apa yang ingin disampaikan kepada tentang pendidikan ya? Takutnya tentang yang lain. Omnibus Law nanti. Bukan. Kalau tentang pendidikan adalah yuk sejahterakan guru. Yuk berhenti menormalisasi bahwa guru adalah pekerjaan yang bisa dibayar berapa aja berbasis pengabdian gitu. Berhenti mengatakan bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kemudian yuk kalau misalkan ingin tahu seperti apa nasib-nasib guru gitu ya, kayaknya harus banyak napak tanah dan ikut ke akar rumput. Ya, artinya biar pemerintah tahu sebetulnya aktivitas apa, bebannya seperti apa, dan gaji seperti apa. Kemudian gaji seperti apa. Itu. Pokoknya sejahterakan guru. Supaya mereka bisa bekerja secara profesional. Kalau mereka bisa bekerja secara profesional, mereka kan nggak perlu lagi mikirin dapur tuh, nggak perlu lagi mikirin manusia gimana bayar tagihan listrik di bulan depan. Nah kalau misalkan itu sudah terpenuhi, kan bisa mengajar dengan baik, bisa mendidik dengan baik. Jadi kan jadi baik ke anak-anak. Jadi lebih fokus ya. Jangan sampai ada guru yang sebelum berangkat sekolah dia masih jualan uduk. Aduh banyak ya. Sehingga ketika mengajar dia sudah lelah. Betul. Ketika pulang pun dia harus tetap berjualan lagi. Jadi shiftnya 3 ya. Iya. Nah, artinya kita harus tetap mengedepankan kualitas pendidikan dengan tadi
saya menyimpulkan ya dari apa yang tadi Bu Aisyah sampaikan, semoga ini bisa didengar juga ya, kontribusi kita kan sekarang mungkin dalam hal ini ya, untuk menyampaikan kepada pemerintah gitu atau masyarakat yang lain gitu, bahwa guru itu butuh disejahterakan yang pertama. Terus juga jangan terlalu menormalisasi bahwa pengabdian itu sangat melekat di guru, karena kita pun butuh sejahtera tadi. Dan yang ketiga, sederhanakan beban pekerjaan mereka gitu, karena mereka pun butuh hal-hal lain yang bisa dikerjakan di luar aktivitas pendidikan itu sendiri. Mungkin itu saja Bu Aisyah. Terima kasih. Rasanya sangat sebentar ya. Tapi ya mau gimana, kita sudah harus menutup acara ini. Terima kasih untuk sharingnya, obrolannya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini atau yang kita perbincangkan hari ini bisa mengedukasi dan sampai ke mereka ya. Entah itu Gen Z atau milenial ya, karena kita bersinggungan lah antar generasi itu atau generasi yang lain begitu. Itu saja dari saya, Aziz Fauji, dan ini adalah podcast Nalar yang digagas oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNIS. Begitu. Terima kasih Bu Aisyah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Siap. Dah. Bu Aisyah, terima kasih Bu. Kamsahamnida.